Biarkan anak emas merokok di sekolah. Sinar Berita Indonesia, Rabu tanggal 15 Oktober tahun 2025. Baru-baru ini, panggung drama pendidikan kita kembali menampilkan plot twist yang luar biasa amazing. Seorang kepala sekolah, konon dikabarkan telah menam 4R seorang siswa yang tertangkap basah sedang menghisap rokok di area sekolah. Coba tebak apa reaksi yang muncul kemudian. Reaksi yang sangat mencerminkan betapa majunya peradaban kita saat ini. Kita harus memberi aplaus meriah untuk orang tua sang siswa yang merok 0K itu. Sebab mereka telah dengan gagah perkasa menjadi garda terdepan pembela hak asasi manusia, atau setidaknya, hak asasi anaknya sendiri. Yaitu hak untuk merok 0K dengan tenang di lingkungan pendidikan. Lalu melaporkan kejadian ini ke polisi untuk menuntut si Kepsek. Jadi kepada bapak dan ibu guru yang lain, harap catat. Di masa depan, jika Anda melihat siswa sedang asyik mengepulkan asap, jangan tegur. Lebih baik Anda tawarkan pemantik api Anda, sapa dengan hangat, dan tanyakan, "Nak, mau Bapak Ibu bantu merekam konten TikTok slow motion asap rokok ini agar terlihat artistik?" Karena apa? Menam 4R itu kuno. Itu merusak psikis anak. Padahal, paru-paru yang rusak karena rokok itu kan urusan pribadi siswa di masa depan. Tapi harga diri yang tergores karena teguran keras adalah masalah hukum hari ini. Tapi belum kelar di situ saja. Tahukah Anda bagian plot twist lainnya? Klimaks dari drama ini, para siswa kompak. Mereka melakukan aksi mogok belajar, bukan untuk menuntut perbaikan fasilitas sekolah, bukan untuk menuntut kenaikan gaji guru honorer, melainkan untuk membela temannya yang bersalah tadi. Bravo, ini adalah pelajaran sejati tentang solidaritas buta. Lihat, betapa indahnya generasi yang kita cetak ini. Mereka sangat militan dalam membela kemalasan dan pelanggaran, tapi mungkin sangat pasif saat diminta mengerjakan tugas fisika. Mereka rela berpanas-panas di depan gerbang, memegang spanduk berisi tuntutan keadilan untuk teman perok 0K mereka, tapi mungkin tidak sudi membuka buku pelajaran di malam hari. Ini adalah pergeseran moral yang fantastis. Pahlawan kita bukan lagi orang yang berintegritas, melainkan orang yang paling berani melanggar. Sekolah bukan lagi tempat untuk membentuk karakter, melainkan tempat uji coba seberapa jauh kita bisa menantang otoritas tanpa konsekuensi. Tambahan lagi kepada bapak dan ibu guru yang masih percaya bahwa tugas Anda adalah mendidik, membentuk karakter, dan menjaga kedisiplinan, saya sampaikan, selamat. Anda berada di profesi yang salah. Sebab kenyataannya tugas Anda sekarang hanyalah sebagai penyedia layanan informasi, yang tidak boleh menyentuh emosi atau fisik pelanggan siswa sedikitpun. Jadi biarkan mereka merok 0K. Biarkan mereka berbuat sesuka hati. Jika ada aturan yang dilanggar, catat baik-baik, buat laporan yang rapi, dan serahkan kepada orang tuanya. Orang tua mereka jauh lebih bijak dan berani menyelesaikan masalah di kantor polisi. Mari kita dukung para siswa yang mogok ini. Karena bagaimanapun, di Republik Anak Emas ini, guru yang salah karena mencoba benar, dan pelanggar aturan adalah korban yang harus dibela hingga titik darah penghabisan. Selamat mengajar, dan semoga Anda selalu sabar, sampai gajian, sampai TPG cair, sampai diangkat jadi PPPK. Tim Sinar Berita Indonesia. Satu itu tanggapan Ibu gimana? Ya tentu ini nggak benar ya Pak, tapi kan kita semua kerja, ya kita mau kerja aja, kita ASN. Ya kan kita mah tugasnya melayani, kita berniat melayani, kita kerja aja. Kemarin juga saya koordinasi dengan Wakasek, Bu Emi kan Wakaseknya, Bu Emi tolong share di grup, ada grup ini di HP saya. Bu Emi tolong share, tolong KBM jaga kondusif, tetap seperti itu rupanya. Ternyata ya di belakang layar anak-anak punya cerita sendiri. Pihak sekolah sudah mencoba komunikasi dengan orang tua murid ya Bu? Sudah. Iya. Menurut Ibu apa penyebabnya utama para siswa memilih untuk tidak masuk sekolah? Tuh. Saya sih nggak mau a priori, tetapi saya dapat bocoran-bocoran, ada backing di belakang ini, nggak pure Pak ini. Ibu ada berapa siswa Bu yang hari ini mau ke Bapak? Semua, karena di bawah tekanan Pak. Anak-anak yang kasus sebagian ada 640 ya? 630 lebih. Ya, terus langkah apa Bu dari pihak sekolah untuk menindaklanjuti terkait dengan siswa mogok ini dari pihak sekolah itu sendiri? Ini kan dari yang jelas menghubungi pihak orang tua udah, dengan Pak Haji Ocim aja udah, gitu kan. Pak Haji Ocim udah ketua komite sekolah. Ibu mengetahui yang masang spanduk siapa Bu? Enggak, saya cek, saya panggil satpam kan, kan kita punya satpam 2 malam. Saya panggil,
Pak Bejo, Pak Ipan. Pak Bejo, Pak Ipan, lihat nggak tuh yang masang spanduk? Enggak Bu, katanya. Itu malam jam 12 itu enggak ada, belum ada spanduk. Kan satpam kita itu, kita punya grup satpam sekolah supaya 2 jam sekali lapor. Ngecek-ngecek dokumentasi dikirim, saya suka jempolin. Nah, kata Pak Bejo, jam 12 itu nggak ada yang nempel, ketahuannya jam 5 pagi. Terus Tapi isu nggak tadi tahu. Bu, isu tadi yang menampar ini benarkah itu Bu, menampar siswa tadi? Neplek, Pak Budi pun tuh pada diteplek ya. Punten ya Pak Budi, punten Pak Budi, terus saya pelanggaran gak nih? Punten. Gitu. Terus kan saya kesel. Nah memang sebelum neplek itu Pak, ya kan sebelum saya ngaku ke Pak Budi. Gitu. Tapi itu kan kira-kira ya Pak, yang jelas yang saya ingat pakai jari, bukan nyabuk gitu, bukan. Perasaan Ibu sebagai kepala sekolah melihat kondisi sekolah yang sekarang nih. Sedih banget, saya di sini membangun Cimarga, bahkan sebenarnya sedang dipuja-puja ya kalau boleh dibilang, tapi saya nggak ngabung dengan semua itu karena itu udah tugas ASN. Contoh, saya adain halte karena kasihan anak kalau nongkrong ya akan berdiri. Halte itu dibangun tahun kedua, saya udah greget, ini anak kehujanan pas segala macam. Pokoknya saya mah aja mengabdi aja gitu ya. Ya SDM-nya ya SDA-nya gitu. Terus pos satpam kita bangun, sebenarnya sedang disanjung Cimarga ini gitu. Cuman karena ya ini personality, ini nih ada kasus ini nih. Berarti sampai saat ini belum Ya. ada tindakan dari guru, wali kelas ataupun ibu sendiri pada siswa yang memang melakukan hal seperti ini. Kalau dari wali kelas Pak, kalau kita ke wali kelas udah ya mengimbau anak-anaknya untuk menjaga kondusivitas. Saya juga kan koordinasi dengan Bu Win, kemarin juga saya ngobrol dengan Bu Win lewat telepon ya kan gitu. Bu Win, saya juga minta maaf, bukan bermaksud mengambil alih tugas Bu Win sebagai BK kan. Bu Win juga tapi paham, itu kan spontanitas ya Pak. Kan kita udah tahu hierarkinya, kalau ada anak kasus itu wali kelas nanganin dulu, nanti koordinasi dengan BK. Kalau susah ditangani oleh wali kelas kan koordinasi dengan, kolaborasi dengan kesiswaan, itu udah pasti, itu formalnya begitu. Ini kan Bu, kasusnya kan udah masuk ke ranah kepolisian ya Bu. Iya. Nah, tanggapan Ibu seperti apa sih Bu? Tanggapan saya gini ya, saya jujur, Bapak bisa perhatikan saya natural, saya mengakui apa yang terjadi juga natural. Saya sampaikan di lapangan juga ke anak-anak, ibu mah hirup ke Allah, maut ke Allah. Bekerja juga ini qadarullah, mengabdi pure untuk negara. Kalau memang tidak disukai, ya gimana ya, maksudnya kan kita ya sudah, apa sih nggak bisa diselesaikan dengan diskusi, motifnya apa ini sampai begini gitu. Emang kita nggak bisa musyawarah gitu loh pengennya. Nah kemarin sempat kedatangan orang tua juga, mungkin kan dengan kondisi emosi saya nggak sempat ditanya-tanya banyak, beliaunya menumpahkan emosinya, saya dengarkan aja, tapi kemudian keluar pengen visum, ya sudah, beliaunya kan pengen begitu gitu kan. Jadi saya mah mau diajak berdamai ya memang saya berdamai gitu kan. Itu juga Pak, herannya punten Indra ini anehnya kan juga, kamu ngaku nggak kamu salah? Iya, menurut di situ kan ada saksinya tuh. Iya, kamu yang kamu lakukan salah kan? Iya. Terus herannya ketika diinterview oleh media Pak, malah dia bilang digebukin, ditendang. Enggak nendang wallahi. Apa saya cuma saya aku yang gini. Gitu Pak. Kalau nampar mau iya Bu ya. Ngeplek ya. Ngeplek, ya. Ya, ngeplek ya bahasa Sunda. Ngeplek lah ya. Bersaudara nggak? Ibu dengan siapa Bu, maaf namanya? Dini Fitri apa Pak? Selaku apa Bu? Selaku kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga ya. Berarti siap ya Bu kalau untuk diperiksa ya. Insya Allah ya, kan kemarin juga kita kedatangan Pak Kapolsek nih, Pak Pipi. Iya Pak. Kata Pak Pipi, Bu lanjut aja, ini mah ringan biasa aja gitu. Orang anaknya juga nggak ada dorak-dorak merah gitu, emang enggak gitu, nggak ada, itu terlalu berlebihan sih kalau menurut saya. Pisum ya, karena kan didamping, nggak tahu lah itu didampingi orang lain Ada sih orang ketiga ya. ya gitu, seperti itu.